Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi darain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita memasuki al-hadis salisul isrul, hadis yang ke-23. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoi Anas bin Malik, annahu, bahwasanya beliau qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ini hadis, ma min abdin min ummati idza asbaha faqara isnatai asarata marratan ayatul kursi, tidaklah dari sebagian hamba, min ummati, dari umatku, kata Nabi, idza asbaha, tatkala subuh, waktu subuh, faqara'a, maka membaca itu hamba, isnatai asarata marratan, baca 12 kali balik, ayatul kursi, yaitu ayat kursi dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai habis baca 12 kali balik, summa tawaddo'a, kemudian dia berwudu, wasala fajri, kemudian habis wudu salat subuh, hafizahullahu min syarri syaitani, maka Allah akan menjaga dia dari godaan setan. Jadi ketika hamba Nabi Muhammad SAW, kita begitu, pas subuh, ya subuh, masuk subuh, terus kita baca tuh 12 kali ayat kursi, terus habis 12 kemudian kita berwudu, habis berwudu terus sholat subuh, maka Allah akan menjaga dia dari godaan syaitan. Wa kana bi manzilati man qara'a, siapa orang yang membaca jami'al Qur'ani thalatha marrah, yang ngebaca Al-Quran 3 kali balik, atau seperempatnya dah, seperempat dari Al-Quran, atau wajiyumal qiyamati bitaji min nuri yadi uli ahli dunya, itu orang nanti di yaumil qiyamah akan dikasih mahkota sama Allah, bitaji min nuri yadi, yang mahkotanya ini bisa narangin li ahli dunya kuliha, bisa nerangin seluruh dunia kepada ahli-ahli dunia, semuanya terang. Satu mahkota dikasih buat orang yang udah baca Al-Quran waktu subuh, terus juga sama Allah akan dijagain dari godaan-godaan setan di ahli dunia kuliha, terus dia terangnya tuh mahkota bisa nerangin seluruh ahli dunia kalau kelihatan. Berbicara pahala, ya berbicara pahala emang gak kelihatan, kelihatannya nanti. Yang diceritain siapa orang yang baca kulhu akan bisa nerangin saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya. Bahkan ini siapa orang yang baca ayat kursi 12 balik mau subuh, Allah menjaga dia dari godaan setan.
nanti juga di yaumil kiamah dikasih mahkota. Bicara pahala emang kurang yakin. Yakinnya entar berasanya. Nah, ini gimana kita mempercayainya? Mempercayainya tentang hadis, tentang pahala itu dengan iman. Harus percaya. Kalau orang yang udah muslim, kaum muslimin, kemudian dia iman, kaum mukminin. Jadi ada dua orang Islam nih. Ada muslim, ada mukmin. Udah muslim statusnya, mukmin artinya ya udah yakin, iman, percaya apa yang dinasehatin sama Nabi, apa yang dijanjiin sama Allah, apa yang diancam sama Allah, entarnya janji Allah mah pasti. Gimana kita mempercayainya? Yaitu dengan iman. Fakultu, maka berbicaralah Anas bin Malik, ya Rasulullah, hai utusan Allah, fi kulli yaumin, apakah pembacaan yang tadi surah-surah tadi itu tiap hari? Apakah harus tiap hari baca ayat kursi 2 kali balik tiap subuh, seperempat Quran? Apakah harus tiap hari? Qala, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijawab sama Nabi, la, enggak tiap hari. Bal, tetapi fi kulli yaumil jum'ati, di setiap hari, tiap hari Jumat doang. Enggak berat. Tiap hari Jumat berarti seminggu sekali. Fa innaha tajiyuka min dahrika min jum'atin marrah. Tapi bacanya hari Jumat, tapi pahalanya panjang, nggak berhenti-berhenti. Bacanya cuma sekali doang. Baca. Cuman pahalanya tiap hari. Jumat ketemu Jumat. Dijagain nama Allah dari godaan setan. Bagaimana sih dijauhin dari godaan setan? Katanya setan makan ada aja. Tiap detik juga ada aja setan. Saya udah baca mulu tiap Jumat. Gimana Allah jagainnya? Min syarri syaitan. Ama Allah dikasih lama-lama terkikis pikiran kita untuk berbuat maksiat. Tuh begitu. Digoda mah tetap digoda mah setan tetap. Cuman sama Allah tadinya kita suka mikirin yang maksiat-maksiat, mikirin yang hal-hal kurang manfaat, dikasih sama Allah tuh. Biasanya lagi bengong kita suka mikirin yang lain, yang kurang manfaat dah. Genteng kagak bocor kita pikirin genteng. Yang kurang manfaat kita pikirin. Nah, dikasih nih, dijagain sama Allah, yaitu jadi mikirin daripada mikirin yang lain, hawanya pengen baca Quran aja ini itu gitu. Karena semuanya yang kita lakukan itu Allah. Wa ala hadza hikayatun. Ini ada sebuah hikayat, fiha, di dalam hikayat ini basyaratun lil mu'minina, ada kabar gembira untuk orang-orang yang beriman tadi. Mempercayainya kita dengan iman kita tuh tentang pahala-pahala tadi. Ini ada kabar gembira untuk orang mukmin. Wa kanat al-umamul madiyah, dulu umat-umat terdahulu qalilatul khatir, hatinya lemah. Zaman dulu digoda sama setan gampang. Udah lo jangan percaya dia, udah lo dikit maksiat, Allah mah maha pengampun, tobat mah dibuka kapan aja. Tuh godaan setan tuh begitu, godaan setan.
Kalau kita masih mikirin, udah gampang dah, sholat masih ada besok, tuh repot. Udah dah, ngapain sih ngaji, besok juga masih ngaji lagi, tuh setan. Ya udah dah, bikin maksiat aja, Allah kan maha pengampun, tenang aja sih. Nah ini jangan sampai punya pikiran begitu. Karena itu nauzubillah himin zalik. Dulu qalilatul khatir, ati itu gampang banget kegoda setan dulu. Wa qalilatul fahmi, amat sedikitnya pemahaman. Dulu mah nggak kayak begini. Dulu begini mah enak nih. Tiap kapan aja di kita ini, di kampung kita nih, banyak banget pengajian. Mau hari apa juga ada tiap hari kalau mau diikutin mah. Nah berarti banyak pemahaman. Tinggal kitanya dorong semangat kita buat cari ilmu, nambah-nambah pemahaman. Hilangin hal-hal yang kurang manfaat. Misalkan waktu kita banyakan nganggur, pakailah waktu kita buat hal yang manfaat. Apalagi kalau kita udah ngerasa diri kita bodoh tuh, ya berarti kudu rajin cari ilmunya. Dulu dikit banget pemahaman. Wa kanu la yusaddiquna rusulahum illa bil mu'jizah. Karena dulu arti lemah, pemahaman kurang. Zaman dulu la yusaddiquna rusulahum illa bil mu'jizah. Zaman dulu kaum-kaum terdahulu, umat-umat terdahulu tuh zaman Nabi enggak mudah mempercayai utusan-utusan Allah. Enggak percaya illa bil mu'jizati, kecuali dengan mukjizat. Wa ru'yati bil muayyinati, sama sesuatu hal yang memang ketika dia ngeliat tuh baru percaya. Buktinya apa? Misalnya zaman Nabi Musa, saya tuh Nabi Allah, saya utusan Allah. Kagak percaya. Mana mujizatnya? Kalau namanya Nabi mah ada mujizat, diunjukin tuh mujizat baru percaya. Zaman dulu nggak gampang, kecuali ada mujizat. Kama qala qaum Musa, seperti yang diceritakan Nabi Musa pada kaumnya. Qala qaum Musa, berkatalah kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa alaihi salam, nanya sama Nabi Musa, zaman dulu lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, kami ini enggak percaya laka kepadamu hai Musa, hatta narallaha, sehingga kami melihat kepada Allah jahratan, secara nyata. Allah enggak kelihatan, tapi kudu iman. Yang bilangin mana mukjizatnya. Kata orang dulu, kaum Nabi Musa bilang, lan nu'mina laka, kami tidak percaya atas engkau hai Musa, hatta narallaha jahratan, sehingga kami bisa ngelihat Allah secara langsung. Dulu fa'akhadatkumus sa'iqah, baru nanya begitu, Musa, mana Tuhanmu Allah, tunjukin. Baru ngomong begitu, dia kesambar petir. Zaman dulu. Sa'alu Musa wa qalu hal yanamu ilaha. Zaman dulu kaum Nabi Musa bertanya kepada Nabi Musa, dibilang begini, hal yanamu ilahuka, apakah Tuhanmu tidur hai Musa? Apakah Tuhanmu tidur? Wa kana maktubu fi Taurati la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Zaman Nabi Musa tuh kitab sucinya Taurat. Ditanya sama kaum Nabi Musa, di Taurat itu ada kalimat la ta'khudhuhu sinatu wala naum.
Ada kalimat begitu kayak Al-Quran. Ada tuh tertulis kana maktubun. Ada tertulis di Taurati, di dalam Taurah, kalimat la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak ngantuk. Allah tuh la ta'khudhu sinatu, enggak ngantuk, wala naum, dan tidak tidur. Fa akhbara Musa, maka Nabi Musa menceritakan atau memberitahu kepada kaum yang nanya tadi itu, bima fi Taurati, yang ada di dalam Taurat. Faqalu, maka berkatalah nih kaum, kaifa la yanamu, bagaimana tidak tidur Tuhanmu? Kok bisa nggak tidur? Begitu cara kita mah. Ada keterangan di Taurat, Allah tuh nggak ngantuk ama nggak tidur. Kaumnya nanya, bagaimana caranya? Kok bisa Tuhan nggak tidur? Dijawablah ama Nabi Musa, fa amarallahu, maka memerintahkan Allah. Allah ngasih tahu, memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk ngejawab kaumnya yang tadi nanya, ayyam la'a qaruratain bil ma'i wa ya'khuduhuma biyadihi fa akhadha Musa alaihi salam qaruratain. Dikasih wahyu sama Allah, nih jawab nih kaum yang tadi nanya, disuruh ambil ayam la'a, ambil tuh qaruratain. Qaruratain tuh 2 gelas dah bahasa kita. Ambil noh 2 gelas bil ma'i, terus isiin pakai air tuh gelas. Hai Musa, wa yabuduhuma, terus kemudian ngambil nih Nabi Musa biadihi, dengan tangannya Nabi Musa. Fa akhadha, maka mengambil Nabi Musa tuh qaruratain, kedua gelas tadi tuh. Fa'anamahullahu, maka terus kemudian Allah bikin tidur tuh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa suruh ngambil air, suruh ambil gelas isiin air. Setelah itu Allah bikin tidur Nabi Musa. Ketika Nabi Musa tidur, pasakotot, maka jatuh tuh gelas qaruratan itu, 2 gelas tadi itu, pankasara qarurotani, dan abis jatuh tuh gelas pankasara, hancur tuh 2 gelas. Qala Allahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata, Qul, katakanlah ya Musa, hai Musa, li ummatika, untuk umatmu yang bertanya tadi, falau namallahu ta'ala, maka jikalau Allah tu tidur, lahallakal alamu fatamatsalu lihadal misli. Kalau Allah tidur, lahallakal alam, pasti alam ini semuanya akan hancur. Tuh gelas tadi dipegang Nabi Musa, ada isinya air. Pas dikasih tidur sama Allah, jatuh lama-lama tuh gelas, kemudian dia hancur. Sama kata Allah, tuh katakan kepada umatmu, hai Musa, kalau Allah tidur maka alam ini akan hancur. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah ta'ala, madahun hadhil ummah, Allah memuji kepada umat. Umat yang mana? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh zaman Nabi Musa, umat Nabi Muhammad udah diceritain. Padahal masih berapa nabi lagi ke Nabi Muhammad? Ya, belum Nabi Isa. Ribuan tahun. Tuh, jauh. Tapi beruntung. Kenapa? Karena Allah memuji umat-umat di zaman, apalagi di zaman kita nih, yang lahir setelah Nabi, tapi nabinya tuh udah lama banget meninggalnya.
Allah muji, Allah demen sama umat-umat sekarang. Kalau zaman Nabi Musa kudu ada mujizat. Nggak ada mujizat, kagak percaya sama utusannya, sama nabinya, nggak percaya. Mana buktinya? Nah kalau yang sekarang nih kita nih yakin aja sama Nabi, cinta aja sama Nabi, demen banget sama Nabi. Makanya Allah bisa puji kita yang orang-orang beriman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa qala Allah Ta'ala, Allah bersabda, firman Allah Ta'ala, kata Allah memujinya begini, kuntum khaira ummatin, kalian semua itu sebaik-baiknya umat. Tuh, di zaman-zaman sekarang nih, zaman umat-umat yang lahir setelah Nabi Muhammad, terus kemudian apalagi udah meninggal Nabi Muhammad, terus turun-turunannya nih sampai kita sekarang nih, yang kita nggak pernah ngelihat Nabi, mimpi juga jauh. Kita nggak tahu, tapi kita bisa iman. Allah kasih pujian buat orang-orang yang begitu. Kuntum khaira ummatin, engkau tuh sebaik-baiknya umat. Karena apa bisa Allah puji? Li'annahum, karena sesungguhnya umat-umat yang tadi itu sodaku, sudah membenarkan, yakin seluruhnya umat Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam membenarkan adanya Nabi Muhammad itu utusan Allah bila mu'jizatin, dengan tanpa mukjizat, wala tamsila ba'da kadasinin, dan enggak ada perumpamaan contoh-contoh yang lain biar kata udah jauh tahunnya tuh begitu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita kudu tanemin iman kita tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kudu cinta sama Nabi, kudu mahabbah sama Nabi, kudu yakin adanya Nabi Muhammad yang memberikan syafaatul uzma untuk kita semua ninta, memberikan pertolongan yang besar buat kita nih. Kita arepin mah itu doang. Mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya, menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, dan yang paling penting kita mengharapkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini di bulan Rabiul Awal, bulan yang mana di 12 Rabiul Awal nanti jatuhnya tanggal 16 hari Senin, berketepatan dengan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mulia, yang menjadi panutan kita semua, suri tauladan yang baik. Ya, mudah-mudahan dengan sedikitnya umur yang kita punya, kita makin mahabbah ke baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satunya orang yang diakui atau orang yang benar-benar entar dekat sama baginda Nabi Muhammad, yaitu orang yang banyak sholawatnya. Mudah-mudahan kita dikasih kesempatan waktu, dikasih keluasan waktu untuk kita ingat baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya bebas, mau sallallahu ala Muhammad boleh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad boleh, Allahumma salli ala Muhammad juga boleh, begitu doang. Yang penting baca salawat banyakin, itu aja. Lebih kurangnya wallahu a'lam.